Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat, karunia, petunjuk, segalanya ya yang sudah kita peroleh, tidak ada henti-hentinya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan pagi ini untuk membahas seperti biasa soal-soal matematika ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Oke, nilai mutlak. Nilai mutlak ini untuk kelas aliyah atau SMA ini merupakan hal yang baru ya, hal yang baru. Karena di MTS kalau saya tidak salah belum pernah belajar ya, atau di SMP itu belum pernah dipelajari ya, apa itu nilai mutlak. Tapi mungkin sudah pernah dengar bahasa nilai mutlak. Oke, langsung saja ya. Kita mulai pembahasan tentang nilai mutlak. Nilai mutlak dalam matematika itu disimbolkan dengan seperti ini. Jadi nilai mutlak itu definisinya ya, definisi yaitu jarak antara suatu bilangan ke titik nol ya, antara suatu bilangan ke titik nol ya, ke titik nol. Jadi kalau dikatakan nilai mutlak dari 5 dalam garis bilangan gitu ya. Misalkan kita punya di sini bilangan 5, misalkan kita punya di sini 0, maka nilai mutlak dari bilangan 5 itulah jarak dari bilangan 5 ke 0. Berapa jaraknya? Yaitu 5 ya. Yang namanya jarak, nah, perhatikan, kalau yang namanya jarak, saya ulangi sekarang, misalkan nilai mutlak dari negatif 7 misalkan. Di mana negatif 7? Misalkan di sini negatif 7. Berapa jarak dari suatu bilangan ke titik 0? Berapa jarak dari negatif 7 ke 0? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Seperti itu. Jadi nilainya adalah 7. Nah, itu definisi dari nilai mutlak. Harus dipahami ya, apa makna nilai mutlak itu. Nah, sekarang jadi kalau saya punya sembarang misalkan saya punya nilai mutlak dari A, ini tuh artinya apa? Berdasarkan contoh ini, nilai negatif 7, ini jadi 7. Nilai mutlak dari A itu adalah A itu sendiri, seperti 5 menjadi 5, atau negatif dari si bilangan yang di dalam ini. Negatif dari si A. Pada saat bagaimana? Pada saat A-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk yang ini pada saat A-nya kurang dari 0. Jadi ada dua kemungkinan ya, Nilai mutlak A itu akan sama dengan A kalau A-nya positif gitu ya. Bahasa gampangnya ini jika A positif atau 0 ya kan, positif atau 0. Kalau yang ini jika A negatif. Jadi kalau dia negatif artinya dipositifkan gitu ya bahasa sederhananya. Contoh lagi misalkan ya. Nilai mutlak dari pi misalkan. Nilai mutlak dari pi berapa? Ya pi, ya kan? Pi itu 3,14 sekian. Jadi dia tidak hanya berhenti di 3,14. Karena dia bilangan irasional ya. Oke, nilai mutlak dari pi itu sama dengan pi. Nilai mutlak dari negatif 0,1 misalkan. Nilai mutlak dari negatif 0,1. Maka ini akan sama dengan 0,1. Gitu ya. Jadi makna nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak bilangan itu ke titik 0. Ya, diingat ya, jarak suatu bilangan ke titik 0. Bisa dipahami ya? Dan ini harus dipegang kuat-kuat ya, harus dipegang erat-erat. Oke. Yang ini, nilai mutlak dari A
akan sama dengan A kalau, itu koma itu artinya kalau ya. Kalau A-nya atau jika A-nya lebih dari sama dengan 0. Dan akan sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0. Oke. Nah, lebih lanjut. Kalau kita misalkan punya suatu persamaan atau suatu fungsi, misalkan fungsi fx, nilai mutlak fungsi fx ini akan sama dengan fx gitu ya, jika fx-nya lebih besar sama dengan 0. Sama definisinya seperti tadi. Akan sama dengan negatif fx jika fx-nya kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Ini juga harus diingat-ingat. Oke. Nah, itu ya pembahasan singkatnya dulu. Sekarang kita akan masuk ke soal-soalnya ya, soal-soal sederhananya dulu. Oke. Soal yang pertama. 4, nah nilai mutlak dari 4 kurang 3x itu akan sama dengan nilai mutlak dari negatif 4. Oke, perhatikan cara mengerjakannya. Pertama, ini tetap nilai mutlak 4 dikurangi 3x. Nah, yang di sini negatif 4, nilai mutlak dari negatif 4 itu berapa? Jarak negatif 4 ke 0, yaitu berapa jarak? Namanya jarak, dia positif. Jadi nilai mutlak negatif 4 adalah 4 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai mutlak 4 kurang 3x. Nilai mutlak 4 kurang 3x. Berdasarkan definisi, saya pakai warna merah ya. Nilai mutlak 4 kurang 3x ini akan sama dengan gitu ya. Dia akan sama dengan yang pertama adalah 4 kurang 3x. Jadi nilai mutlaknya itu sudah tidak ada nilai mutlak kan? Jika bagaimana? Jika 4 kurang 3x-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, 4 kurang 3x lebih dari sama dengan 0. Tapi ini kita inikan dulu ya, kita geser dulu. Oke. Agak ke sini. 4 kurang 3x lebih dari sama dengan 0. Maknanya apa? Berarti 3x ya, 3x itu akan kurang dari sama dengan 4 x sama dengan x kurang dari sama dengan 4/3. Ini maknanya ya. Kok bisa dapat x kurang dari 4/3? Kurang dari sama dengan 4/3. Nah, coba ini dikerjakan. Ya kan? Jadi 4 kurang 3x lebih dari sama dengan 0. Maka 4 kurang dari 3x. Maka x kurang dari sama dengan 4/3. Sama ya antara ini dan ini. Nah, satu lagi 4 kurang 3x ini akan sama dengan negatif dari 4 kurang 3x. Ya. Artinya apa? Jika bagaimana? Jika 4 kurang 3x-nya kurang dari 0. Maksudnya adalah berarti x lebih dari 4/3 ya. 4/3. X lebih dari 4/3. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Kita kerjakan untuk yang pertama ini ya. Untuk yang pertama. Oke. Kita kerjakan untuk yang pertama ini. Maka persamaan yang di sini akan menjadi 4 kurang 3x sama dengan 4 ya. Kemudian 3x akan sama dengan 0 ya kan? X sama dengan 0. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita pakai warna ungu. Untuk yang kedua, negatif 4
4 dikurang 3x ini akan sama dengan 4 ya. 4 berarti 3x tambah 3x kurang 4 akan sama dengan 4. Berarti x sama dengan 8/3 ya. X sama dengan 8/3. Nah, sekarang kita perhatikan. Pertama untuk yang hitam tadi ya. X-nya akan sama dengan 0 untuk X yang kurang dari 4/3 ya. Ini untuk, bukan untuk. Ini nilai ini jika X-nya kurang dari sama dengan 4/3. Oke. Yang satu lagi. Ini jika X-nya lebih dari 4/3. Nah, jadi kita sudah punya jawabannya ya. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 8/3 ya. Jadi jawabannya yang ini dan ini ya. Oke. Nah, coba kita kerjakan ya. Coba kita masukkan. X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, apakah benar? Oh, maaf. Ini kok dia goyang-goyang ya. Oke, kita lihat. X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti 4 dikurang 3 kali 0, apakah ini sama dengan 4? Akan bertanya, apakah ini sama dengan 4? Kan begitu kan? Nah, 4 dikurangi 0, ini masih tanda tanya, apakah sama dengan 4? Nilai mutlak dari 4, apakah sama dengan 4? Maka jawabannya, nilai mutlak dari 4 itu ya 4. 4 sama dengan 4, berarti benar, ya kan? Satu lagi, nilai mutlak dari 4 dikurang 3 kali 8/3. Apakah ini sama dengan 4? Kan pertanyaan gitu ya. Oke, pertanyaannya seperti itu. Nilai mutlak dari 4 dikurangi, ini habis ya kan? Dikurangi 8. Apakah ini sama dengan 4? Ya. Nilai mutlak dari negatif 4, apakah ini masih tanda tanya ya, apakah sama dengan 4? Maka nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Berarti 4 benar sama dengan 4. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 8/3 ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan 8/3. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini kok dia goyang-goyang ya. Oke. Sama seperti tadi mengerjakannya. X nilai 2 kali nilai mutlak 3x kurang 8 sama dengan 0. Langkah pertama adalah berarti ini 3x kurang 8 akan sama dengan 10/2. Berarti 3x kurang 8, nilai mutlak 3x kurang 8 sama dengan 5. Oke, sampai di sini. Ini kan sudah mirip seperti yang ini kan. Tinggal kalian kerjakan seperti tadi ya. Artinya, dikerjakan ini yang langkah pertama. Ini langkah kedua. Nah, ada cara lain yaitu dengan cara mengkuadratkannya ya, Oke. Nah, nilai mutlak itu akan sama dengan 3x kurang 8 dikuadratkan, kemudian diakarkan. Oke. Jadi penulisan nilai mutlak 3x kurang 8 itu sama dengan ini. Ini sama. Langkah selanjutnya kita kuadratkan. Sekarang kita kuadratkan dia.
Ini dikuadratkan, maka yang ini juga dikuadratkan. Oke. Maka akar dengan kuadrat hilang, jadinya nanti 3x kurang 8 dikuadratkan sama dengan 25, ya kan? Kita teruskan, 3x kurang 8 dikuadratkan, artinya 3x kurang 8 kalikan dengan 3x kurang 8 sama dengan 25. Distribusi ya, 3x kali 3x, 9x kuadrat, 3x kali negatif 8, negatif 24x, negatif 8 kali 3x, negatif 24x, negatif 8 kali negatif 8, 64, sama dengan 25. Sehingga, kita selesaikan, 9x kuadrat kurang 48x, kemudian 25-nya pindah ke sebelah kiri menjadi 64 dikurangi 25. Oke, 64 dikurang 25. Sehingga 9x kuadrat kurang 48x, 64 dikurangi 25. Berapa itu? 39 ya. Ya, 39 ya. Ditambah 39 ini sama dengan 0. Oke. Ini kita kasih pembatas dulu. Nah, sehingga kalau ini semuanya dibagi 3, gitu ya, ini jadi 3x kuadrat kurang 16x ditambah 13 sama dengan 0. Nah, sehingga kita faktorkan ya. 3x kalikan x di sini akan sama dengan 0. Oke. Selanjutnya 13 itu pengalinya ya cuma 13 kali 1 ya kan? Berarti di sini 13, di sini 1. Karena ingin menghasilkan negatif 16, maka kita buat negatif di situ ya. Kalau kita cek 3x kali x, 3x kuadrat. Oke. 3x kali negatif 1, negatif 3x. Negatif 13 kali x, negatif 13x. Negatif 3x, negatif 13x, jadilah negatif 16x. Negatif 13 kali negatif 1, positif 13. Oke, sehingga jadinya 3x kurang 13 akan sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 13/3 ya. Oke, kemudian 13/3. Satu lagi, x kurang 1 ini akan sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Artinya, kita punya dua buah nilai x, yaitu 13/3 dan x sama dengan 1 ya. Nah, coba kita masukkan ke fungsi ke persamaan yang tadi ya, persamaan yang tadi. Seperti tadi, persamaan tadi. Tadi kalau kita masukkan nilainya ke sini ya, kita masukkan ke sini. Berarti kalau kita masukkan ke situ, jadinya 3 kalikan dengan berapa tadi nilainya? 13/3 ya. 3 kalikan dengan 13/3. Ini dalam nilai mutlak dikurangi 8. Apakah sama dengan 5 gitu ya? Apakah sama dengan 5? Kan pertanyaannya itu. Berarti kalau kita kerjakan 13 kurang 8, ini masih apakah sama dengan 5? Maka nilai mutlak dari 5, apakah sama dengan 5? Maka jawabannya benar, ya kan? 5 sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian untuk yang satu lagi, x sama dengan 1 ya, x sama dengan 1. Oke, x sama dengan 1. Mana tadi? Berarti nilai mutlak 3 kalikan 1 dikurangi 8, apakah sama dengan 5? Kan begitu kan? Berarti 3 kurangi 8, nilai mutlak 3 dikurangi 8, apakah sama dengan 5? Berarti nilai mutlak dari negatif 5,
apakah sama dengan 5? Maka jawabannya benar, 5 itu sama dengan 5 ya. Nilai mutlak dari negatif 5 itu adalah 5. Kalau kita fit screen ya. Nah, sini kelihatan semua ya. Jadi ada dua cara ya, ada dua cara. Jadi kita simpulkan. Berarti ada dua cara untuk menyelesaikan. Ada dua cara ya. Dua cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke, persamaan nilai mutlak. Oke. Yang pertama yaitu dengan cara definisi ya. Dengan cara definisi. Kemudian yang kedua dengan cara kuadrat ya, mengkuadratkan, dengan cara kuadrat. Oke. Itu tentang persamaan nilai mutlak. Oke. Nah, coba kita tambah lagi ya soal-soalnya ya. Oke, kita perhatikan soal yang berikut ini ya. 2x ditambah nilai mutlak 8 dikurang 3x sama dengan nilai mutlak x kurang 4. Oke. Kita coba perhatikan soal ini. Jadi ada dua nilai mutlak di sini ya. Ada dua buah nilai mutlak yang di dalamnya ada variabel x-nya ya. Ada variabel x-nya. Oke, pelan-pelan coba kita kerjakan. Pertama kita perhatikan. Sebentar ya, ini biar nggak goyang-goyang. Bagaimana caranya? Oke, coba kita kunci saja ya. Kita kunci jadi dia nggak bisa zoom ya, nggak bisa perbesar perkecil ya. Oke, perhatikan. Pertama, nilai mutlak 8 dikurang 3x. Apa arti nilai mutlak 8 kurang 3x? Artinya adalah 8 dikurangi 3x jika 8 kurang 3x-nya ini lebih besar sama dengan 0. Artinya x-nya kurang dari sama dengan 8/3 ya. Kemudian satu lagi akan sama dengan negatif 8 kurang 3x jika 8 kurang 3x-nya ini lebih kecil dari 0. Ini artinya adalah x-nya lebih besar dari 8/3. Oke, itu ya. Kemudian satu lagi untuk yang nilai mutlak x kurang 4 ya, nilai mutlak x kurang 4. Nilai mutlak x kurang 4 ini akan bernilai x kurang 4 jika x kurang 4-nya itu lebih besar sama dengan 0. Artinya x-nya lebih besar sama dengan 4. Dan bernilai negatif x kurang 4 jika apa? Jika x kurang 4-nya kurang dari 0. Gitu ya. Artinya x-nya lebih kecil dari 4. Itu artinya ya. Oke. Sekarang kita perhatikan ya. Oke. Kalau kita buat batasan-batasan ini ya. Ini batasan-batasan ini. Kemudian ini ada 4 batasan ya. Kemudian ini dan ini ya. Oke. Coba kalau kita buat batasannya ya. Kita buat batasannya. Nah, ada nilai 4 dan ada nilai 8/3. 4 dengan 8/3 itu lebih besar dan lebih kecil yang mana? Katakan di sini 8/3 itu berarti lebih kecil dari 4 ya. Berarti di sini yang 8/3. Di sini yang 4 ya. Oke. X
lebih kecil sama dengan 8/3 ya. X lebih kecil sama dengan 8/3. Berarti kira-kira ke daerahnya ke sana. Dan ini dia diikutkan ya. Kemudian dia juga lebih besar dari 8/3, berarti dia ke sana. Oke. Kemudian satu lagi untuk 4 ya. X lebih kecil dari 4. Sini. Kemudian satu lagi X lebih besar sama dengan 4 ya. X lebih besar sama dengan 4. Oke, sini. Dia ikut juga ya. Oke. Oke, berarti daerahnya ada 3 buah ya. Ada 3 buah daerah. Pertama, yang di sini. Yang di sini itu adalah X di antara 8/3 dan 4 ya kan. Kemudian yang daerah sini X lebih besar dari 4, dan yang di sini X lebih kecil dari 8/3 ya. Oke, tinta hitamnya diperhatikan. Nah, di sini 8/3-nya kurang dari 8/3-nya ikut ya. Berarti ada tanda sama dengan, dan ini juga ada tanda sama dengan ya. Oke. Jadi kita punya 3 daerah. 1, 2, dan 3 ya. Oke, nah sekarang kita kerjakan. Sekarang untuk daerah yang X kurang dari sama dengan 8/3. X kurang dari sama dengan 8/3 ya. Oke, kita lihat dulu. Untuk X kurang dari sama dengan 8/3. Maka persamaan nilai mutlaknya, persamaan yang ini akan menjadi apa kalau dia kurang dari sama dengan 8/3. Maka kita perhatikan, dia akan menggunakan yang mana? Dia akan menggunakan yang ini, kalau kurang dari 8/3 ya, akan menggunakan yang ini, dan menggunakan yang ini, ya kan? Betul ya, dia akan menggunakan yang itu. Oke. Maka ini akan menjadi 2X ditambah 8 kurang 3X akan sama dengan negatif dari X kurang 4. Gitu kan? Maka kita selesaikan. Seperti biasa. 2X dengan negatif 3X berarti 8 kurangi X akan sama dengan negatif X tambah 4. Ya kan? Kemudian ini akan menjadi ini habis ya, 8 sama dengan 4. Nah, sehingga mengakibatkan sebuah pernyataan yang salah. Ya, ini kan salah kan? Artinya untuk X kurang dari sama dengan 8/3 sehingga menjadi kesalahan. Jadi tidak ada penyelesaian untuk daerah yang di sini ya. Tidak ada penyelesaian untuk daerah yang di sini. Sekarang untuk daerah yang di tengah-tengah, apakah ada penyelesaiannya? Apakah ada penyelesaiannya? Sekarang untuk X di antara 8/3 dan 4 ya. Sehingga dia akan menjadi 2X, coba. Di antara lebih besar dari 8/3 ya, lebih besar dari 8/3. Berarti pakainya yang ini ya. Gitu kan? Kemudian kurang dari 4, berarti pakainya ini. Sama yang bawah sini ya. Oke. Berarti 2X ditambah negatif dari 8 dikurangi 3X. Gitu kan? Negatif 8 dikurangi 3X.
Nah, ini akan sama dengan, makanya yang bawah ini ya. Tadi X lebih besar dari 8/3, ya kan? Kemudian X kurang dari 4. X kurang dari 4. Makanya adalah negatif dari X kurang 4. Sehingga kalau kita kerjakan 2X ini kurangi 8 ditambah 3X akan sama dengan negatif X ditambah 4. Berarti ini akan sama dengan negatif 8 ditambah 5X. 5X. Kemudian ini akan menjadi 6X ya. 6X sama dengan 12. X-nya akan sama dengan 2. Gitu. Nah, perhatikan. Kita ketemu nilai X sama dengan 2. Tetapi yang diminta adalah X-nya itu di antara 8/3 dan 4. Apakah nilai 2 ini berada di antara ini? Apakah nilai 2 itu ada di sini? Maaf ya, ini kok tiba-tiba agak ngeheng gitu ya. Apakah nilai X sama dengan 2 ada di sini? Ada di antara 8/3 dan 4. Jelas yang namanya nilai 2, kan 8/3 itu hampir 2 lebih ya. Kalau 8/4 itu kan 2. Berarti 8/3 itu 2 lebih. 2, sekian lah, katakan sekian-sekian. Ya kan? 2, sekian-sekian. Kemudian 4 di sini. Nah, berarti nilai 2 itu kan di sini. Ya kan? Nilai 2 itu di sini. Nah, berarti kan nggak mungkin nilai 2 ada di dalam sini kan? Tidak mungkin karena dia 2 di sini. Paham ya? Oke. Jadi untuk interval ini, untuk interval di sini, dia juga tidak ada. Oke. Kemudian satu lagi intervalnya X yang lebih besar dari 4 ya. X yang lebih besar dari 4. Oke, kita buat ke sini aja ya biar tidak terlalu banyak ke sana. Oke. Untuk yang ini, X lebih besar sama dengan 4. Nah, kita perhatikan kalau X-nya lebih besar sama dengan 4, maka kita menggunakan yang mana? Berarti menggunakan yang ini dan yang ini ya. Oke, berarti 2X ditambah negatif dari 8 dikurangi 3X ini tutup kurung ya, akan sama dengan kita pakai yang X kurang 4. Oke, maka kita kerjakan 2X kurangi 8 ditambah 3X akan sama dengan X kurang 4. 5X kurang 8 sama dengan X kurang 4. Ini tadi judulnya adalah untuk X lebih besar sama dengan 4 ya. X lebih besar sama dengan 4. Nah, jadinya 4X sama dengan negatif jadinya 4 ya kan, maka X-nya sama dengan 1. Nah, perhatikan yang kita minta adalah X-nya itu berada di lebih besar sama dengan 4. Kalau lebih besar sama dengan 4 berarti yang kita inginkan ya 4 dan seterusnya ya kan. 4, 5, 6, 7 atau 4, berapa, 5, berapa. Tetapi malah yang ketemu X-nya adalah 1. Yang ketemu malah X-nya sama dengan 1. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa untuk interval yang di sini juga dia tidak punya penyelesaian. Dia tidak ada hasil ya, tidak ada hasil. Oke. Jadi ternyata nilai mutlak itu persamaan nilai mutlak. Oke, ini saya zoomkan ya. Saya zoomkan seperti ini. Ternyata persamaan nilai mutlak ini tidak ada
penyelesaian gitu ya, tidak ada penyelesaian atau tidak ada hasil ya, tidak ada penyelesaian. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kesimpulannya adalah persamaan nilai mutlak ya, persamaan nilai mutlak itu bisa memiliki penyelesaian, atau tidak memiliki ya, atau tidak memiliki penyelesaian. Contoh yang memiliki penyelesaian seperti yang di halaman sebelumnya ya kan. Contoh yang memiliki penyelesaian di halaman sebelumnya. Nah, yang ini. Jadi, ini ada penyelesaiannya. Ya kan? Ini X sama dengan 0, ini X sama dengan 4/3, atau ini X sama dengan 13/3, X sama dengan 1. Seperti itu. Pada soal yang ini. Ya. Pada soal yang tadi, nah yang ini, ternyata dia tidak memiliki penyelesaian ya. Dia tidak memiliki penyelesaian di sini. Gitu. Jadi tidak semua persamaan itu ada jawabannya ya, ada penyelesaiannya. Nah, terus bagaimana menjawabnya? Ya tinggal kita jawab tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian nilai X-nya ya kan, nilai X-nya. Atau tidak ada nilai X yang memenuhi ya. Atau bisa kita tuliskan tidak ada nilai X yang memenuhi ya kan, yang memenuhi. Oke, tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, saya berikan latihan ya. Coba kalian cari apakah dia punya penyelesaian atau tidak punya penyelesaian. Kalau punya penyelesaian, berapa nilainya. Dan kalau dia punya penyelesaian, kalian yakin, coba dites. Ini kan seperti ini. Yang ini kan sarana pengetesannya ya. Ini sarana pengetesan. Yang ini dia juga sarana pengetesan. Oke ya. Nah, kita ke soal. Saya berikan latihan soalnya ya. Oke, coba perhatikan soal-soal ini ya. Ini coba kalian kerjakan sendiri ya. Latihan ya. Latihan kita pakai warna biru sini ya. Latihan. Nomor 1, 2, 3. Dan nomor 4, saya tuliskan soalnya ya. Saya tuliskan saja. Nilai mutlak dari 3X kurang 9 ini ditambah 6 sama dengan 12 gitu ya. Jadi tentukan nilai X yang memenuhi jika ada. Tentukan nilai X yang memenuhi. Yang memenuhi jika ada. Oke. Nah, seperti ini ya, ada 4 soal. Nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 2X tambah 4 kurang nilai mutlak 3 kurang X sama dengan negatif 1. Jadi cari ya. Kemudian nomor 2, nilai X yang memenuhi 2X tambah 5. Nilai mutlak 2X tambah 5 sama dengan 14 kurang X. Adalah dicari juga seperti tadi ya. Kemudian yang ketiga, nilai X yang memenuhi persamaan 3X, nilai mutlak 3X tambah 6 sama dengan 9. Dan yang keempat, nilai mutlak 3X kurang 9 tambah 6 sama dengan 12. Tentukan nilai X yang memenuhi jika ada. Kalau tidak ada beri penjelasannya ya. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, beri penjelasannya ya. Beri penjelasan. Oke. Seperti itu. Oke, saya pikir cukup dulu ya untuk hari ini. Ada 4 soal yang bisa kalian coba kerjakan. Jadi nilai mutlak ini penting untuk dipelajari, untuk dipahami. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.